Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan sistem rekomendasi sederhana dengan ANN. Di sini kami mengambil dataset yaitu buku. Di mana di sini tentunya kami akan merekomendasikan buku-buku dari dataset yang ada. Di sini saya sendiri Fadlan Di Febrio sebagai moderator dengan MPMG 1A022051. Kemudian teman saya Rengga Anggara dengan MPMG 1A022069. Arif Setiawan dengan MPMG 1A022055 dan M. Febri Adriansyah dengan MPMG 1A022049. Yang sama-sama kami hormati Ibu Insinyur Ari Patresia ST MT PhD dan ini anggota kelompok kami dan untuk materi presentasi akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian presentasi yang mana di sini terdapat latar belakang yang mana perkembangan teknologi ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan telah membuka peluang baru dalam pengembangan sistem rekomendasi yang cerdas dan adaptif. Sistem rekomendasi memegang peranan penting dalam membantu pengguna menemukan konten yang relevan seperti buku atau film berdasarkan preferensi mereka. Namun, tantangan utama dalam membangun sistem rekomendasi adalah mengelola data rating pengguna yang bersifat sparse dan kompleks, menjadi informasi yang dapat diproses secara efektif. ANN menjadi solusi yang tepat karena kemampuannya dalam mempelajari pola nonlinear dari data serta melakukan generalisasi terhadap preferensi pengguna. Melalui tugas ini, penulis bertujuan untuk merancang sistem rekomendasi sederhana dengan memanfaatkan ANN, di mana data rating pengguna akan diolah dan ditransformasikan menjadi input yang sesuai untuk pelatihan model. Nah, implementasi ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang konsep ANN, tetapi juga memberikan gambaran praktis tentang masalah nyata di bidang recommendation system. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat menjadi dasar perkembangan yang lebih canggih di masa depan, sekaligus memberikan manfaat dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan rekomendasi yang sesuai. Next. Nah, di sini ada tiga rumusan masalah yang kami bahas. Yang pertama itu ada bagaimana cara mengelola data rating pengguna yang bersifat sparse dan kompleks menjadi input yang sesuai dengan model ANN. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana merancang arsitektur ANN atau artificial neural network yang efektif untuk memprediksi preferensi pengguna dalam sistem rekomendasi buku atau film. Untuk yang ketiga yaitu seberapa akurat model ANN dalam memberikan rekomendasi berdasarkan data rating yang tersedia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Mana di sini terdapat tiga tujuan penelitian. Yang pertama mengimplementasikan sistem rekomendasi sederhana menggunakan ANN berbasis data rating pengguna. Yang kedua yaitu ada mentransformasikan data rating menjadi struktur input yang kompatibel dengan model ANN. Yang ketiga yaitu adalah mengevaluasi kinerja model dalam memberikan rekomendasi buku berdasarkan akurasi prediksi. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Di sini kami membaginya menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk manfaat praktis, yaitu adalah membantu pengguna menemukan rekomendasi konten buku yang lebih personal. Kemudian untuk yang kedua yaitu memberikan dasar pengembangan sistem rekomendasi yang lebih kompleks di masa depan. Manfaat teoritis yang pertama yaitu memberikan pemahaman praktis tentang penerapan artificial neural network dalam sistem rekomendasi. Yang kedua yaitu menjadi referensi pengembangan model rekomendasi berbasis machine learning. Next. Nah, selanjutnya ada visualisasi yang di sini ada Cousin similarity antar buku yang mana di sini menunjukkan visualisasi untuk perbandingan kemiripan antara buku. Yang mana di sini semakin kuning suatu perbandingan antara buku maka nilainya adalah true atau mirip. Nah, di sini untuk data-data yang dilabel dengan kotak yang berwarna kuning itu berarti bukunya sangat mirip
atau bahkan sama. Seperti di sini pada buku nol, apabila di sini dibandingkan dengan buku yang nol juga, maka hasilnya akan sangat kuning, yang berarti buku tersebut sama. Kemudian di sini contoh lainnya yaitu ada pada buku 20 ketika dibandingkan dengan buku nol, maka itu hasilnya lumayan mirip atau di atas 80-an persen. Next. Nah, untuk visualisasi yang kedua yaitu eh, merupakan reduksi dimensi data tinggi menjadi model dua dimensi, yang mana pada visualisasi ini setiap titik adalah representasi dari satu buku, kemudian titik-titik yang berdekatan menunjukkan buku-buku yang memiliki kemiripan konten yang lebih tinggi dalam ruang vektor. Next. Baiklah, selanjutnya adalah demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada bagian import library, di mana pada import library ini adalah menunjukkan untuk mengimport berbagai library yang diperlukan. Nah, dalam proyek data science dan machine learning, library ini yang diimport meliputi Pandas, NumPy untuk memanipulasi data, Sql untuk pemrosesan data dan pembagian dataset, TensorFlow. Nah, karena ini adalah untuk membangun model neural network, nah serta AST ini adalah untuk mengubah string menjadi struktur data. Nah, selain itu, terdapat library untuk pre-processing seperti multi-label binarizer, label encoder, dan min-max scaler. Nah, serta TF-IDF vectorizer ini untuk ekstraksi fitur teks. Nah, di mana yang terakhir itu ada constant similarity dari scroll. Nah, matriks ini digunakan untuk menghitung kesamaan antara vektor. Nah, selanjutnya yang bawah itu ada bagian data load, di mana data load ini adalah di sini kami menggunakan dataset yaitu Goodreads underscore data.csv. Nah, di ini ada ke dalam data frame itu menggunakan pandas. Nah, serta menampilkan 5 baris pertama data tersebut. Nah, data yang berisikan informasi tentang buku seperti ada judul buku, penulis, deskripsi, dan juga ada genre. Nah, di mana di sini ada setelah genre itu ada bagian average rating dan 6 ratings. Nah, untuk contoh dari judul buku ini terlihat itu termasuk ada bagian To Kill Mockingbird dan juga ada Harry Potter and Philosopher's Stones. Nah, selanjutnya yang di bawah itu ada di bagian kode bawah tersebut yaitu jumlah underscore data. Ini akan menampilkan hasil statistik deskriptif dari data frame menggunakan metode eh, DF describe. Nah, di mana yang memberikan ringkasan statistik itu untuk kolom numerik yaitu unnamed itu adalah untuk nilainya 0 dan average rating itu eh, nilai rata-ratanya terdapat 10.000 entry data dengan rata-rata rating itu 4,7. Lanjut, bagian bawah. Nah, itu ada kode untuk df titik info itu adalah menampilkan kode dari metode df info yang memberikan ringkasan struktur data frame, nah, termasuk jumlah entry, kolom tipe data, dan penggunaan memori. Di mana data frame ini memiliki 10.000 entry dengan indeks itu 0, 0, min 9, 9, 9, 9, dan 8 kolom dengan rincian unmin 0 dengan integer 8 yaitu dengan book dan ordernya. Serta ada juga bagian URL dengan tipe data di dominasi objek dengan 6 kolom. Selanjutnya di bagian pre-processing, di mana untuk bagian pre-processing ini, nah itu menunjukkan langkah-langkah processing data untuk membersihkan data frame sebelum dianalisis. Nah, pertama kita akan mengecek apakah ada data duplikat dengan DF duplicated. Ini adalah akan mengecek data apakah ada yang duplikat atau tidak. Dan jika hasilnya nol berarti tidak ada data yang ganda. Nah, kemudian dicek nilai kosong di tiap kolom dengan DF is null dengan sum itu yaitu untuk baris yang mengandung nilai kosong. Kemudian dihapus menggunakan DF Dropma. Nah, agar data lebih bersih dan siap diproses, langkah-langkah ini penting untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan untuk modelan atau analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada di
kode bagian Nah, ini adalah setelah kita mengecek data duplikat dan juga menghapusnya, yaitu untuk di bawah itu ada bagian box, objek, order objek itu adalah output di atas menampilkan struktur dan contoh data setelah dilakukan pre-processing tadi. Nah, di mana kolom-kolom yang terisa adalah book, order, description, genres, apparent rating, dan yang terakhir itu ada 6 ratings dengan tipe data integer 64. Nah, bisa kita lihat untuk tipe data ini masing-masing terlihat di bagian atas seperti objek untuk teks. Nah, untuk rating dan integer itu adalah untuk jumlah rating. Nah, data data buku contohnya mencakup judul terkenal seperti Tokyo Mockingbird dan Harry Potter dengan informasi penulis, deskripsi singkat serta genre dan bentuk untuk listnya itu untuk ratingnya rata-rata bersekitar antara 3,98. Next, bawah. Nah, selanjutnya itu adalah bagian df.head. Ini adalah output akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset buku setelah diproses pembersihan data tadi. Nah, kemudian kolom-kolom yang ditampilkan adalah judul buku, penulis, deskripsi singkat, daftar genre, rating rata-rata, dan jumlah rating. Nah, untuk contoh buku bawah-bawah, Pak. Nah, ya, ya benar. Benar. Nah, untuk contoh bukunya itu adalah To Kill a Mockingbird dan juga Harry Potter tadi. Nah, selanjutnya ini ada bagian df.info. Ataskan dikit. df.info. Nah, df.info ini adalah akan menunjukkan ringkasan dataset buku setelah pembersihan data. Dataset ini sekarang berisi sekitar 9.923 entry, yang mana berkurang dari 10.000 tadi karena penghapusan data kosong dengan 6 kolom, yaitu judul buku, penulis, deskripsi, genre, rating rata-rata, dan jumlah rating. Nah, semua kolom ini sudah terisi penuh, tidak ada lagi nilai kosong dengan tipe data yang sudah sesuai. Nah, selanjutnya adalah kode untuk melakukan pengubahan data teks menjadi format yang bisa diproses oleh model machine learning, di mana itu akan menunjukkan langkah-langkah pre-processing lanjutan untuk mengubah data teks menjadi format yang bisa diproses oleh model machine learning. Nah, bisa kita lihat di mana di pertama itu ada kolom bagian genres yang awalnya berupa string diubah menjadi list Python menggunakan AST literal underscore eval. Nah, lalu dikonversi ke bentuk biner. Nah, bisa kita lihat untuk outputnya di bawah itu. Yang pertama itu adalah book ID, mana output ini adalah memperlihatkan hasil akhir dari proses pre-processing data buku yang telah diubah menjadi format numerik agar dapat diproses dengan model machine learning. Nah, data frame ini mencakup berbagai fitur seperti ID yang unik untuk buku dan penulis. Nah, untuk di bagian dari genre buku tersebut, misalnya ada kolom 12 century itu bernilai 0 menunjukkan buku tersebut tidak termasuk dalam genre tersebut. Nah, selain itu untuk deskripsi buku telah diubah menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF. Lanjut. Nah, stop bagian sini. Nah, ini adalah untuk kode akan menampilkan bagian proses normalisasi dua fitur numerik yaitu average rating atau rating rata-rata dan nums rating atau jumlah rating dengan menggunakan min max scalar. Nah, sebelum dinormalisasi nilai rating berkisaran antara 3,94 sampai ke 4,47. Nah, sedangkan jumlah rating sangat besar atau jutaan. Nah, setelah dinormalisasi, bisa kita lihat kedua fitur ini diubah ke skala 0:1, di mana nilai terendah itu menjadi 0 dan nilai tertinggi itu menjadi 1. Misalnya rating 4,47 tertinggi, nah berubah menjadi 0,8924 dengan jumlah rating itu 9,278125. Nah, itu menjadi nilai untuk tertinggi dan menjadi 1.000 normalisasi ini penting agar fitur dengan skala berbeda seperti rating kecil versus jumlah rating besar bisa dibandingkan secara adil oleh model machine learning. Nah, selanjutnya ini adalah kode untuk menunjukkan langkah-langkah akhir dalam mempersiapkan data untuk model machine learning. Nah, pertama kolom genres dibersihkan dengan menghilangkan spasi di setiap genre, lalu diubah menjadi format multi-hot encoding menggunakan multi-label binarizer tadi. Nah, di mana untuk setiap genre ini
menjadi kolom terpisah bernilai nol dan atau 1 yang sebelumnya telah dilakukan untuk normalisasi. Nah, selanjutnya deskripsi buku tersebut diolah dengan TF-IDF untuk mengekstrak 100 kata paling penting dengan mengubah teks menjadi vektor numerik. Nah, terakhir semua fitur ini termasuk rating yang sudah dinormalisasi sebelumnya itu untuk genrenya itu yang di-encode dengan fitur TF-IDF digabungkan menjadi satu data frame. Nah, bisa kita lihat untuk outputnya itu eh, nah, ya untuk outputnya itu adalah save fitur akhir yaitu 9923,718 itu adalah adalah kolomnya. Dengan menggabungkan tiga jenis fitur utama itu ada rating buku yang telah dinormalisasi seperti nilai 0,854 tadi untuk buku pertama dengan representasi genre dalam bentuk biner. Misalnya kolom 12 century tadi bernilai 0 berarti buku tersebut tidak termasuk dalam genre tersebut. Nah, serta untuk fitur TF-IDF ini dari deskripsi buku yang menangkap kata-kata penting beserta bobotnya. Contohnya kata Yong memiliki bobot 0,140414 pada buku pertama. Nah, pada contoh yang ditampilkan terlihat variasi bobot kata-kata kunci di setiap buku. Nah, seperti buku pertama menunjukkan kata walk dan yong. Nah, sementara buku lainnya mungkin menampilkan pola yang berbeda. Nah, variasi ini mencerminkan keragaman konten dengan karakteristik buku dalam dataset tersebut. Nah, dengan format ini yang telah terstandarisasi ini, data siap untuk berbagi analisis lebih lanjut seperti membangun sistem rekomendasi berdasarkan kesamaan genre atau konten deskripsi maupun model prediktif lainnya. Nah, proses transformasi ini data mentah ke bentuk ini telah memastikan semua fitur dengan baik baik numerik maupun teks dapat diproses secara efektif dan algoritma pada machine learning. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya bagian modeling akan dijelaskan oleh Arif Setiawan. Kepada Arif Setiawan dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari modeling. Yang pertama adalah menginput data yang sudah di pre-processing sebelumnya. Dengan kode yang pada sel pertama, itu outputnya bisa kita lihat set input ke model 9923,718. Ini adalah bentuk dari data yang akan digunakan. Selanjutnya adalah kita akan membuat yang berisikan input layer yang akan berisikan tentang arsitektur model berdasarkan output encoder Sumari. Yang setelah menginput data, kita akan membuat sebuah arsitektur autoencoder. Pada lapisan input didefinisikan sesuai dengan jumlah fitur dan data, kemudian ada bagian encoder, data diencode melalui dua lapisan dense dan menggunakan ReLU, kemudian setelah itu menggunakan decoder, embedding dengan aktivasi ReLU juga. Model autoencoder dibuat dengan menghubungkan lapisan input dan output. Setelah itu, model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss mean squared error atau MSE. Setelah itu, setelah dilakukan auto encoder, model akan dilatih menggunakan data yang sudah diinput sebelumnya. Di sini kami menggunakan epoch agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Bisa dilihat pada outputnya bahwa loss-nya itu kecil, yang mana itu adalah hal yang bagus. Dan juga validation loss-nya juga kecil. Sehingga model yang kami bangun sudah cukup baik. Baiknya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, bagian visualisasi akan saya jelaskan. Mungkin karena tadi oleh Febri sudah dijelaskan secara rinci, mungkin saya akan menambahkan sedikit saja. Bagian cosine similarity antar buku ini menjelaskan tentang mewakili indeks buku. Misalnya buku ke 0 sampai ke 29. Lalu garis kuning-kuning itu menggambarkan kemiripan tinggi. Semakin kuning maka semakin bagus hasil yang didapatkan. Terus ada warna biru gelap, kemiripan rendah, dan juga garis diagonal utama yang menunjukkan kemiripan buku dengan dirinya sendiri. Baiklah, tujuan dari heatmap ini ya tentunya untuk menganalisis pola kemiripan antar buku berdasarkan representasi embedding. Kemudian gambar selanjutnya yaitu mengenai visualisasi embedding buku TSNE. Di sini dari gambar yang bisa kita lihat terdapat warna biru-biru yang menumpuk di tengah itu merupakan grafik yang mewakili masing-masing buku atau datasetnya. Nah, sumbu X dan Y
pada gambar ini adalah dimensi 1 dan dimensi 2, yang mana hasil proyeksi dari data berdimensi tinggi menjadi 2D atau 2 dimensi. Terus titik yang berdekatan menunjukkan bahwa buku-buku tersebut memiliki kemiripan. Terus titik yang berjauhan berarti buku-buku itu jauh dari kata mirip. Kemudian lanjut ke mode testing. Di sini kami menggunakan eh, Position similarity yang mana menunjukkan kemiripan antar buku untuk melakukan uji coba dari model yang telah kami buat. Nah, dari model yang kita buat, ini kita menggunakan kode book embedding dengan autoencoder predict. Nah, setelah kita jalankan kode ini akan muncul beberapa nilai-nilai vektor embedding buku ke nol. Bisa kita lihat di sini banyak sekali filenya. Nah, testing dilakukan pada tahap ini, yang mana kami menggunakan Gaussian similarity, yaitu kemiripan tadi. Di sini saya mencoba dengan buku dengan indeks ke 1000, yang mana bisa kita lihat di sini kita memasukkan kode-kode lainnya. Di sini juga kita memasukkan kode untuk men-script dirinya sendiri agar kemiripan ini tidak terjadi, atau misal kita memasukkan buku indeks ke 1, jadi dia tidak akan memprediksi bukunya sendiri atau dia sendiri, dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini saya menjalankan top 5 buku yang mirip dengan indeks tersebut. Jadi di sini jika indeksnya 1000, di sini akan muncul beberapa rekomendasi sistem yang akan buku yang akan ditujukan kepada pengguna nantinya. Misal di sini buku pada indeks ke 1000 dengan judul The Black Stallion #1 dengan genre classic fiction, children's, horse, young adult, animal, adventure. Nah, 5 rekomendasinya adalah Let a Dog, The Incredible Journey, Big Red, Hatchet, dan In Desert and Wilderness. Bisa kita lihat di sini akurasi kemiripannya mulai dari Let a Dog yaitu 99%, rata-rata 99% semua, pada In Desert dan Wilderness itu 93%, dan Hatchet itu 94%. Ini menunjukkan bahwa model yang kami buat sangat bagus dalam mendeteksi atau maaf, dalam merekomendasikan buku-buku yang pengguna inginkan. Mungkin bisa kita coba sekali, misal kita coba indeks ke 100, mungkin hasil yang didapatkan mungkin akan berbeda dari yang tadi. Bisa kita lihat dari buku The Da Vinci Code dari Robert Langdon. Ini akan merekomendasikan 5 lagi, yaitu Inferno, The Venetian Betrayal, The Templar Legacy, The Charlemagne Pursuit, dan The Lost Sibyl. Akurasinya pun juga sangat bagus. Baiklah, mungkin pada sistem rekomendasi yang kami buat ini masih terbilang sederhana. Kesimpulannya, sistem rekomendasi kami ini masih sangat bisa dikembangkan dengan lebih baik agar kedepannya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan digunakan dengan baik bagi pecinta-pecinta buku di luar sana. Eh, Baiklah, itu saja dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya. Bila ada kekurangan, saya mohon ampun. Kepada Allah, saya mohon ampun juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ari.